Pesawat asing masuk langit Simalungun, langsung dikejar rudal Starstreak milik YTP Raider 100 PS. Pesawat asing masuk langit Simalungun, langsung dikejar rudal Starstreak milik YTP Raider 100 PS. Pekan lalu, pasukan Batalion Tim Pertempuran atau YTP Raider 100 PS kaget mendengar suara pesawat fighter asing mendekati daerah konsentrasi latihan tempur mereka di Dalapan Ribuan, Kompleks Simalungun, Sumatera Utara. Pesawat yang belum diketahui identitasnya itu terus bermanuver, diduga kuat melakukan pengintaian. Sadar kondisi berbahaya, Komandan YTP Raider 100 PS bergerak tangkas melakukan koordinasi dengan satuan perkuatan dan memerintahkan kepada komandan pasukan terdepan agar waspada serta terus mengamati. Tak berselang lama, pesawat tersebut berhasil diidentifikasi milik negara Andara Musang. Istilah pesawat tempur asing itu sudah semakin dekat dengan kedudukan daerah YTP. Bahkan, hasil pengamatan akan menembakkan rudal sehingga komandan YTP Raider 100 PS segera meminta bantuan tembakan kepada Satuan Pertahanan Udara. Melalui komunikasi radio, komandan YTP Raider 100 PS meminta komandan Yonar Hanut 13 PBY untuk melakukan perisai udara terhadap gangguan Musang Republik Andara itu. Tanpa menunggu lama, Yonar Hanut rudal 13 PBY yang sudah menyiapkan alutsista pertahanan udara dan langsung menembakkan rudal Starstreak jenis MMS atau Multi-Mission System. Detik berikutnya terlihat jelas di udara rudal Starstreak yang merupakan salah satu rudal canggih milik pasukan jajaran TNI AD ini meluncur dan mengejar Musang Republik Andara. Hanya dalam sekejap, rudal Starstreak itu telah mengekor di belakang Musang Republik Andara yang berusaha menghindar dan coba melarikan diri. Namun kecepatan jelajah rudal Starstreak yang begitu dahsyat tak bisa ditandingi Musang Republik Andara, sehingga tertembak dan seketika hancur berkeping-keping. Seluruh kejadian tersebut merupakan skenario dalam kegiatan latihan drill tempur YTP R100 PS yang digelar dalam beberapa hari ini seperti dikutip dalam keterangan tertulis penerangan Kodam 1 BB pada Minggu 24 Oktober kemarin. Kapal perang Cina terdeteksi di dekat perairan Natuna. Pada Senin 13 September 2021 lalu, kapal Cina kembali masuk ke wilayah perairan Indonesia, membuat nelayan panik dan ketakutan. Pasalnya, kapal yang masuk ke wilayah Indonesia tersebut adalah kapal perang. Hal ini tampak dari hasil video rekaman nelayan yang berada di Kepulauan Riau. Menerima laporan terkait hal tersebut, Angkatan Laut Indonesia meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna. Angkatan Laut Indonesia membenarkan bahwa kapal-kapal Cina dan Amerika Serikat terdeteksi di dekat perairan internasional. Angkatan Laut Indonesia meningkatkan patroli di sekitar Pulau Natuna di Laut Cina Selatan setelah kapal-kapal Cina dan AS terdeteksi di dekat perairan internasional. Demikian tutur seorang pejabat Angkatan Laut pada Kamis 16 September 2021. Hasil pemantauan menyebutkan bahwa tidak ada gangguan dari kapal-kapal tersebut. Meskipun tidak ada gangguan, TNI AL telah mengerahkan 5 kapal Angkatan Laut yang dibantu oleh patroli udara. Itu dilakukan sebagai upaya untuk mengamankan daerah di Laut Natuna Utara. 5 kapal Angkatan Laut dibantu oleh patroli udara telah dikerahkan di Laut Natuna Utara untuk mengamankan daerah tersebut. Demikian kata Komandan Armada Barat Angkatan Laut Indonesia Arsad Abdullah. Arsyad mengatakan tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran di Laut Natuna Utara. Posisi TNI AL di Laut Natuna Utara sangat tegas dalam melindungi kepentingan nasional di wilayah hukum Indonesia sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi sehingga tidak ada toleransi terhadap setiap pelanggaran di Laut Natuna Utara. Demikian ungkapnya. Diketahui pada tahun 2017 Indonesia mengganti nama menjadi Utara Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia mengganti nama bagian utara zona ekonomi eksklusifnya di Laut
Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara. Hal ini merupakan upaya melawan ambisi teritorial maritim Cina. Peristiwa Senin lalu diketahui adalah buntut dari peristiwa yang terjadi awal Januari tahun 2020 lalu. Saat itu sebuah kapal penjaga pantai Cina dan kapal penangkap ikan yang menyertainya memasuki Laut Natuna Utara. Kejadian tersebut mendorong Indonesia untuk mengirim jet tempur dan memobilisasi nelayannya sendiri. Saat ini, nelayan kecil nan rentan menyaksikan kapal Coast Guard hingga kapal perang Cina berkeliaran mondar-mandir di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Peristiwa yang terjadi di Laut Natuna Utara itu bentuk ancaman Cina terhadap Indonesia. Merespon munculnya sejumlah kapal perang Cina di ZEE tersebut. Kini TNI AL melalui Arsyad Abdullah menyatakan TNI AL akan tegas dalam melindungi kepentingan nasional di wilayah Indonesia sesuai ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi, sehingga tidak ada toleransi terhadap berbagai bentuk pelanggaran di Laut Natuna Utara. Demikian kata pangku Armada 1 itu. Lebih lanjut, Arsyad memastikan saat ini perairan Laut Natuna Utara aman terkendali, sebagaimana dikutip dari laman Anadolu Agency. Dalam mengamankan Laut Natuna Utara dituntut kehadiran KRI selalu ada 1 kali 24 jam di wilayah tersebut. Demikian tutur Arsyad. Sebelumnya, dari berbagai sumber dikabarkan bahwasanya nelayan Indonesia melihat sejumlah kapal perang Cina di zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara pada 13 September lalu. Salah satu kapal tersebut yakni kapal destroyer Kunming 172. Bahkan, nelayan tersebut mengaku ketakutan melihat kapal perang yang mondar-mandir di Laut Natuna. Sementara itu, menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Syarif Hasan mendukung upaya penguatan Badan Keamanan Laut atau Bakamla dalam berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, dukungan anggaran dan infrastruktur untuk mengatasi persoalan keamanan laut Indonesia. Penguatan Bakamla tidak boleh hanya terbatas pada aspek kelembagaan semata, namun harus nyata terlihat pada dukungan anggaran, sarana prasarana dan peremajaan teknologi pendukung dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab keamanan laut. Demikian kata Syarif dalam keterangannya di Jakarta pada Selasa. Hal itu dikatakan Syarif menyoroti keamanan kawasan di perairan Natuna yang sering dimasuki kapal dari negara lain, terutama dari Vietnam dan Cina. Menurut dia, persoalan tersebut telah menjadi tantangan klasik yang dihadapi Indonesia yang sampai sekarang belum dapat ditangani optimal. Syarif mengatakan ancaman kedaulatan Indonesia dan pencurian sumber daya kelautan masih sering terjadi sehingga dibutuhkan penguatan kelembagaan maritim dalam mengamankan wilayah laut Indonesia. Kasal Laksmana TNI Yudo Margono pimpin langsung penyerbuan kapal perang TNI AL ke wilayah musuh di Laut Jawa. Setelah dilepas, kapal staf Angkatan Laut Laksmana TNI Yudo Margono SEMM, unsur-unsur kapal perang Republik Indonesia atau KRI yang tergabung dalam latihan operasi amfibi atau LATOPS-FIP TNI AL tahun 2021 memasuki tahap gerakan menuju sasaran 1 GMS-1. Dalam rangka menuju daerah pendaratan harus melewati rintangan dari serangan musuh di tengah laut berupa serangan dari bawah air, permukaan, dan udara. Demikian salah satu skenario LATOPS-FIP TNI AL di Dabo, Singkep tahun ini. Manuvra dalam GMS-1 ini sejumlah KRI melaksanakan kegiatan antara lain Anti-Submarine Warfare Exercise, Air Defense Exercise, dan sasaran simulasi formasi pesut TNI AL Bonanza, Anti-Air Rapid Open Fire Exercise dengan simulasi serangan udara musuh, dan Anti-Surface Warfare Exercise. Kegiatan serial latihan ini disaksikan langsung Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, para pejabat utama Mabesal, dan para Pangkotama TNI AL serta rencananya anggota DPR RI dari Komisi 1 akan on board di kapal markas KRI Makassar 590. Kapal Perang Republik Indonesia atau KRI yang tergabung dalam latihan operasi amfibi atau LATOPS-FIP TNI AL tahun 2021 memasuki tahap gerakan menuju sasaran 1 GMS-1 Puspen TNI AL. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksmana TNI Yudo Margono SEMM, bahwa TNI AL yang menganut sistem senjata armada terpadu atau SSAT, di mana hal ini syarat terhadap teknologi heavy of technology, baik teknologi kapal perang, pesawat udara, kendaraan tempur marinir. Konsekuensinya SDM TNI AL harus mumpuni.
Setiap atau persenjataan harus selalu di-upgrade sesuai dengan teknologi terkini, ujar Kasal Laksmana Yudo Margono saat melihat langsung latihan operasi amfibi TNI AL tahun 2021. Kasal juga menjelaskan bahwa menciptakan kemampuan TNI AL yang tangguh, profesional, dan modern. Peran SDM merupakan kunci utama. Kasal Yudo Margono mengatakan TNI AL yang tangguh, profesional, dan modern. Peran SDM merupakan kunci utama, mengingat filosofi TNI AL bukan manusia yang dipersenjatai, tetapi senjata yang diawaki. Untuk itu manusianya SDM harus adjustable, cepat menyesuaikan dengan